Tadi soal legitimasi gitu kan. Kalau Indonesia itu kan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jangan sampai itu malah jadi ditarik-tarik gitu kan. Ini Israel mengklaim gitu bahwa nih negara yang Islam terbesar di dunia aja dukung kita. Takutnya begitu ya. Betul. Itu yang saya khawatirkan terus terang. Ya, kita punya presiden yang sangat luar biasa, punya concern terhadap rakyat kita, bahkan terhadap rakyat Palestina. Tapi kalau kemudian beliau ini di framing, dibuat sedemikian rupa oleh Israel, oleh Amerika Serikat, wadah. Kita nggak akan bisa maafkan tuh yang namanya Amerika Serikat dan Israel itu. Terus ke depan nih imbas secara geopolitik kita di panggung dunia jadi gimana nih Pak? Dengan posisi kita yang udah ya maju kena mundur kena gitu. Ini ya kalau bahasa Inggrisnya kan awkward. Jadi agak repot ini mau gimana kita nih kan dalam posisi seperti itu. Ya saya nggak tahu lah, nanti kita tunggu tanggal 19 Februari seperti apa Bapak Presiden. Tapi satu hal yang pasti ya, kan kita akan sudah bilang kita akan, kalau media Israel bilang kita sudah dianggap sebagai negara pertama yang akan menyumbang pasukan ke ISF, International Stabilization Force. Itu saya pantau tuh. Jadi ketika Bapak Presiden memanggil TNI Polri untuk dikasih briefing gitu ya, tadinya kan pikir untuk apa gitu kan, tiba-tiba ada pernyataan dari Pak Kasat bahwa kita akan menyiapkan untuk pengiriman ke ISF. Itu beberapa jam sebelumnya saya pantau di media di Israel, itu katanya bahwa Indonesia adalah negara pertama yang akan menyumbang pasukan. Wah, ini bahaya kesannya juga. Kesannya kita niat banget ya. Kesannya kita yang mau merang ke sana gitu. Dan masalahnya juga kok bisa langsung bocor ya. Kan mungkin ada komunikasi nih antara Indonesia sama Amerika Serikat. Nggak mungkin Indonesia sama Israel. Tapi terus kemudian Amerika Serikat ke Israel kan. Nah Israel itu dari pihak pejabatnya mungkin udah ngasih ke medianya. Cek ombak. Iya kan? Istilahnya kan pertemuan TNI dengan Prabowo kan sifatnya rapat terbatas. Kita yang di Indonesia aja nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya sebagai pengamat nih saya nggak tahu ini apa. Tapi saya tahunya kan dari media Israel. Belum apa-apa kita udah itu yang rame lagi adalah mandatnya ini apa? Apakah di Dewan Keamanan mandat dari Dewan Keamanan PBB atau mandat dari BOP? Itu jadi diskursus, jadi bahasan. Bahkan antar pengamat juga kita ya membahas gitu kan. Terus belakangan dari pihak Hamas ya Osama Hamdan kalau saya nggak salah namanya udah mengatakan pokoknya kalau misalnya ada pasukan Indonesia datang nggak boleh di dalam Gaza, harus ada di perbatasan. Ya kan? Dan saya masih ingat tuh ada mantan Menteri Luar Negeri kita yang mengatakan bahwa udah memang Palestina nggak ada di BOP, tapi Palestina menitipkan kepentingan mereka itu ke Indonesia. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Osama Hamdan ini harus juga disampaikan dong di dalam rapat itu. Betul. Bahwa kita tidak akan ada di tengah-tengah, tapi kita ada di perbatasan. Artinya apa? Jangan sampai kita di tengah-tengah dan ditugaskan untuk melucuti senjata dari Hamas. Itu juga akan tidak baik di mata publik Indonesia. Betul, apalagi, ini saya mohon banget nih sama para pejabat publik di Indonesia. Tolong ingatkan Bapak Presiden. Ya, ini penting nih. Jangan dianggap remeh masalah kayak begini. Jangan sampai malah di framing yang betul. Untuk kepentingan dari apalagi mereka. Kita selama ini ya udah dianggap sebagai saudara, betul. Selalu mendukung. Gimana Pak? Betul. Yang disampaikan. Nah, tapi alhamdulillah hari kalau saya nggak salah Sabtu ya, Sabtu atau Sabtu lah, saya dapatnya pas minggunya. Itu ada rilis dari Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa Indonesia akan mengirim pasukan kalau itu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bukan BOP ya? Ya, bukan BOP. Artinya untungnya. apa? Ya, artinya Bapak Presiden datang ke sana. Ini bukan didikte oleh Kemlu, saya yakin gitu ya. Tetapi ini sebagai pedoman dari Kementerian Luar Negeri untuk delegasi yang akan berangkat ke sidang BOP. Di situ dinyatakan bahwa mandat harus dari PBB, bukan dari BOP. Bahkan di situ juga disebutkan bahwa kita akan masuk ke sana sepanjang ada persetujuan dari otoritas Palestina. Jadi kalau misalnya tidak ada persetujuan dari otoritas Palestina, walaupun Israel sudah setuju, Amerika setuju, kita bilang enggak. Ya.
Lalu kemudian juga misinya adalah misi kemanusiaan. Itu Ya kan? harus ditekankan. Jadi bukan misi yang katakanlah kita harus melakukan perlucutan senjata, lalu kita harus berhadapan, apakah itu berhadapan dengan Hamas atau kita berhadapan dengan Israel. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi menurut saya ada bagusnya juga Kementerian Luar Negeri membuat rilis seperti ini, sehingga apa? Ini juga tentunya jadi panduan bagi delegasi kita yang sedang akan menghadiri rapat BOP, tetapi juga memberikan ketenangan kepada publik di Indonesia, bahwa kita nggak akan di framing nih. Betul. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya keluar berbeda, waduh, Bahaya saya lagi, akan Pak. bahaya itu. Seperti itu. Sama ini, Mas, soal biaya masuk membership 1 miliar USD. 17 triliun rupiah. Ini Trump udah mengumumkan bahwa dia sudah dapat katanya 5 miliar. Oh, 5 miliar US dollar. Tapi mana? katanya saya nggak tahu ya apakah Indonesia Belum dari masuknya. Indonesia. Tapi yang pasti dari negara-negara di Arab udah masukin uang. Arab duitnya banyak. Nah, katanya untuk rekonstruksi Gaza. Tapi rekonstruksi Gaza, jadi pada waktu penandatanganan di Davos, itu Jared Kushner, anaknya menantunya Trump, itu sudah memaparkan ini ya gambar Gaza. Wah, pokoknya Udah bikin luar biasa, settingan. wah keren dan lain sebagainya. Kaget juga saya. Waduh. Mau dibikin apa Gaza? Kalau misalnya kayak begitu, dan itu dikembangkan developernya itu orang Israel Amerika, Yasir Gabay. Dan saya lihat kayak begitu. Tuh, saya kan Google juga siapa sih Yasir Gabay ini kan? Oh ternyata dia developer. Lah kalau misalnya dibuat mewah kayak begini, pertanyaan saya, orang Palestina akan bisa beli nggak? Itu buat siapa? Bisa nyewa nggak? Buat siapa? Nanti buat kalau misalnya nggak siapa? bisa beli, nggak bisa nyewa, kan pasti akan ya sudah siapapun boleh. Nah kalau misalnya siapapun boleh, Jadi bisnis nanti properti dong. warga Israel. Betul. Belum lagi kalau disubsidi iya. ada pemerintah Israel. Nah kalau udah kayak begitu, sama aja. Kita ini kan, ngusir kan? kita mengusir. Iya. Berarti kan melanggengkan keinginan dari Israel. Israel untuk Mengusir, menguasai menguasai tanah-tanah. Palestina dari Gaza. Dan kalau kayak begitu, pertanyaan saya, ini apa sudah sesuai dengan konstitusi kita pembukaan yang mengatakan bahwa penjajahan itu harus dihapuskan? Hapuskan, betul, Ini masalahnya memang damai, tapi kalau damai terus kemudian diduduki oleh orang Israel dan kemudian rakyat Palestina tidak boleh menentukan nasib mereka sendiri terhadap negaranya, oh gimana? Iya, malah Makanya itu untuk kepentingan siapa Iya. sebenarnya ya, uang yang nanti menjadi iuran Jadi sebanyak apalagi itu. kalau misalnya uang kita masukkanlah katakanlah 16,7 triliun, 1 miliar US dollar. Masuk nih. Tapi developernya yaitu dari Israel. Kenapa nggak kemudian perusahaan-perusahaan karya kita, emang perusahaan karya kita udah hebat-hebat semua, udah kaya semua, nggak perlu pekerjaan? Kan perlu. Kenapa nggak disuruh mereka? Kenapa harus kita membuat orang Israel atau perusahaan Israel atau Amerika yang kaya? Kan harusnya juga kita. Kalau misalnya benar ada uang yang 1 miliar masuk. Kalau rekonstruksi kan harusnya yang dikasih mandat kan anggota-anggotanya, bukan Betul. malah justru orang-orang Israelnya. Betul. Gitu. Nanti sesuai dengan roadmap mereka gitu kan. Betul, nanti malah jadi Iya. kepentingan yang siapa, Ujung-ujungnya kepentingan siapa. warganya malah Iya. usir gitu kan. Tapi kan Oke. ya saya suka mengingatkan masalah ini ya. Tapi saya akademisi. Kalau misalnya pemerintah sudah ngambil keputusan ya sudah Ya. mau apa lagi. Ya. Bahkan saya dianggap sebagai Anda ini kan nggak tahu ke depannya bahwa ini masalah strategis. Ini ada ulama yang mengatakan ya kita membantu kan daripada kita cuma berteriak di pinggiran gitu kan. Nah, kita udah masuk Masuk ke sistem. Ya terserah lah. Saya kan pokoknya yang penting dari 280 juta masa nggak ada yang punya pendapat yang beda dan Mengingatkan mengingatkan sebenarnya, Pak, ya, ya. lebih Kecuali mengingatkan. niat saya jelek ya. Kalau saya ini oposisi gitu ya. Saya inginnya pemerintah salah terus kemudian kalau bisa Didiemin pemerintah aja. jatuh gitu ya. Enggak, saya nggak kayak begitu. Saya ini akademisi. Saya nggak punya kepentingan apapun. Tapi kan saya menceritakan ini dan saya selama mungkin 2 bulan terakhir ini fokus saya, penelitian saya, ini urusan yang sekarang ini. Dan itu saya selalu update dengan peristiwa, pernyataan dari si ini bilang apa, si ini apa. Itu saya ikutin, saya jadi tahu ini gini ceritanya. Bahkan terkait dengan Jared Kushner ini, ternyata gambar itu sebenarnya gambar yang sudah dipaparkan pada waktu Trump yang pertama. Bahwa Gaza diratakan dulu, setelah diratakan baru kemudian dibangun. Nah, misalnya pasukan kita Zeni dikirim. Nah, Zeni kan kita pikir wah ini bangun-bangun gedung gitu kan. Tapi ternyata apa? Tugasnya adalah
ngambilin itu bongkahan-bongkahan yang habis perang-perang itu, ditaruh, dibuang. Ya ampun, kayak tukang bangunan aja. Saya aja nggak rela. Saya juga uang pajak saya kan ada di situ juga ya. Pasukan kita malah jadi kayak kuli di situ. Jangan mau Suruh kalau menurut nyerap-nyerap saya ya. sisa-sisa. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pimpinan dari TNI, ya janganlah kalau misalnya disuruh kayak begitu. Ya Kalau kalau memang buat perdamaian ya buat kalau perdamaian iya gitu. Tapi kalau misalnya bersihin gitu kan, Iya. wah tunggu dulu lah. Habis itu yang ngebangun beda lagi. Yang megang bangun lagi. Ya dia kan membersihkan bongkahan-bongkahan itu berapa miliar juga kan. Kalau ini udah diberesin kan Udah pusing beres juga gitu. saya.